Nusantara, where legends are born. PSSI sampai detik ini diketahui masih akan terus berupaya untuk menambah kekuatan agar timnas Indonesia bisa mewujudkan impian. Meskipun ada suara-suara bising dari luar, namun Pak Erick sepertinya nggak mau ambil pusing dan tetap pada rencana yang telah ia susun. Nah, terkait pemain baru, udah ada 2 yang terkonfirmasi, yakni Ole dan Jairo. Serta masih ada 1 nama lagi yang masih dirahasiakan. Pun begitu dengan tambahan staf pelatih ataupun dirtek, semuanya masih dalam tahap OTW. Tentu dalam hal ini Pak Erick seperti biasa senang banget memainkan mode senyap. Akan tetapi selalu ada aja pihak yang senang nge-spill duluan. Seperti yang terjadi baru-baru ini ketika akun Timnas di X entah sengaja atau enggak menuliskan tweet yang sangat ambigu. Tentu saja melihat itu semua banyak nih yang pada akhirnya membuat spekulasi sendiri-sendiri. Namun yang jelas di bulan Februari nanti kemungkinan akan ada surprise yang diperlihatkan PSSI. Yang mana sedikit banyak itu cukup mengusik Australia lawan pertama Indonesia di bulan Maret mendatang. Of history, our voices blend to the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage. Masih ingatkah kalian soal Project Indonesia 2.0 yang pernah menjadi salah satu ulasan media Belanda bernama Football Premier? Tentu saja hal ini mengacu pada banyaknya pemain-pemain berdarah Indo-Belanda yang kini ada di timnas Indonesia. Yap, ketika itu salah satu podcaster dari media tersebut yang bernama Denny van Laar melakukan interview bersama Mauro Zelstra, salah satu penyerang yang kabarnya akan segera diproses naturalisasinya oleh PSSI. Nah, dalam podcast tersebut saat itu disebutkan masih ada nama-nama pemain yang kabarnya akan segera atau berpotensi menjadi WNI. Yang mana mereka adalah Jerry Dewald, Kevin Dix, Ole Rummenigge, Pascal Struijk, dan Delano Ladan. Tentu saja hal itu sangat disambut positif oleh publik tanah air. Sebab bagaimanapun mereka semua adalah nama-nama yang memang selama ini santer dikaitkan dengan Indonesia. Dan memang sampai sejauh ini PSSI masih terus berupaya untuk hal itu. Er is nogal wat bijzonders, want los van jou, Mauro, kunnen er nog een paar andere echt wel klasbakken voor Indonesië gaan spelen. Waarvan ik weet dat Jairo Riedewald ook wel in progress is. Daar zijn ze ook wel echt mee bezig en hij staat er zelf steeds positiever in. En ik denk dat dat ook wel heel snel gaat gebeuren. Ole Rummenigge, waarmee we hier natuurlijk ook hebben gezeten, is natuurlijk ook iets wat nog steeds speelt. Kevin Dix is iets wat steeds warmer begint te worden en waar hij ook steeds warmer voor wordt. Ja, en nog echt iemand die niet echt veel genoemd wordt in Indonesië. Pascal Struijk zou ook voor Indonesië mogen spelen. Dat is wel echt ook een geweldige speler. Dan heb je natuurlijk ook nog voor Delano Ladan, Navarone voor nog best wel wat andere spelers die echt nog wel impact kunnen maken voor Indonesië. Ya, berkaca dari statement tadi, pada akhirnya kini udah ada 3 nama yang terbukti udah merapat ke Indonesia. Kevin Dix dan 2 lainnya adalah Ole Rummenigge serta Jairo. Nah, sebenarnya masih ada 1 nama lagi nih pemain yang akan ikutan nyusul Ole dan Jairo. Namun sayangnya, nama itu masih dirahasiakan walaupun banyak yang berspekulasi antara Pascal Struijk, Jadon Oosterwolde, Miliano Jonathan, hingga Emil Audero. Yang jelas, siapapun nanti 1 pemain terakhir yang bisa main di bulan Maret, semoga aja bisa memberikan instant impact ke permainan timnas Indonesia secara keseluruhan. Kan gitu. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of Lebih lanjut, selain soal penambahan pemain, soal penambahan staf pelatih serta dirtek juga menjadi PR untuk PSSI. Dan entah sengaja atau enggak, akun Timnas di X tiba-tiba saja menuliskan tweet yang membuat banyak orang harus mikir keras. Sebab dalam tweet tersebut ada unsur bola, otak, angka 3, dan kalimat sun. Jelas melihat hal tersebut seketika langsung banyak orang yang menerka-nerka apakah maksud dari kode yang terspill tersebut. Yang pertama, apakah soal kedatangan Alex Pastor ke Indonesia ada pada tanggal 3 Februari? Kedua, apakah akan ada pengumuman dirtek baru di tanggal 3? Ketiga, apakah ini pengumuman soal asisten pelatih baru mengingat PSSI berujar kalau Kluivert ingin 1 tambahan asisten lagi dari Belanda. Keempat, apakah ini hanya warning untuk fokus ke pertandingan bulan ketiga? Atau yang terakhir ini berkaitan dengan kembalinya si anak hilang Elkan Bagot, yang kita tahu adalah pemilik nomor 3 di timnas sebelum ia diabaikan Shin Tae-yong.
Menarik juga nih. Those who came before. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield. Indonesia, your destiny is revealed. To the 2026 fields where the future's won. We stand as one until the battle is done. Sementara itu, mengetahui hal yang terjadi, kayaknya Pak Erik benar-benar cuma bisa geleng-geleng kepala. Sebab sepintar-pintarnya PSSI main mode silent, nyatanya tetap sering bocor juga. Tapi nggak apa-apa, toh bagaimanapun ini adalah kabar yang cukup membuat publik tanah air happy, kan gitu. Intinya Mimin sendiri yakin kalau di bulan Februari nanti akan ada surprise, entah itu soal asisten pelatih, dirtek, ataupun penambahan pemain. Karena apa? Maret kan udah main, jadi mau nggak mau, semua hal yang berkaitan dengan teknis harus bisa dikelarin bulan Februari. Sebab kalau enggak, wah asli bakal berabe urusannya. Ya minimal kalau dirtek masih tertunda, paling enggak asisten pelatih tambahan atau staf pelatih lainnya jelas dululah siapa. Lalu yang nggak kalah penting tentu soal pemain. Memang masuknya Jairo dan Ole dirasa udah membuat tim ini jadi makin kuat secara kedalaman skuad. Ole yang bagaimanapun diharapkan bisa menjadi solusi tumpulnya lini depan tim Garuda. Lalu untuk Jairo, ini juga penting banget. Sebab bagaimanapun, Jairo ini memang dianggap sebagai tandem yang paling pas buat Tom Haye di lini tengah timnas. Memang selama ini peran itu sering diambil alih oleh Nathan Chuang-on ataupun Ivar Jenner. Tapi semua juga tahu kalau Nathan masih sangat muda. Dan dibandingkan Jairo, yang emang merupakan seorang gelandang bertahan asli, apalagi Nathan kita tahu di klub nyaris nggak pernah main. Jadi pastinya ia akan mengalami penurunan. Pun begitu dengan Ivar, dia pemain bagus, tapi belum saatnya diberikan beban sebesar itu. Karena suka tak suka, secara jam terbang dan kualitas, Jairo jelas 2 level di atas Nathan ataupun Ivar. Dan masuknya Jairo pada akhirnya diharapkan bisa membuat tugas Tom Haye sebagai pengatur serangan jadi lebih baik. Nah, jika timnas main 4-3-3, ya udah, pilihan terbaik saat ini yang ada tertuju pada Jairo sebagai pemfilter serangan, Tom sebagai pusat kreativitas, dan Ivar sebagai box to box yang stylish, kan gitu. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. Di sisi lain melihat sikon yang ada, tentu wajib hukumnya bagi Australia yang merupakan lawan pertama timnas di bulan Maret merasa harus siaga satu. Ya, menurut pelatih baru tim Kangguru, Tony Popovic, duel melawan Indonesia menjadi kunci bagi Australia untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dan secara umum, para pemainnya sudah siap menghadapi skuad Garuda yang tengah menunjukkan performa impresif. Jadi kami telah melihat bahwa secara fisik dan mental, para pemain mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi sepanjang pertandingan dan berbagai momen. Itu memberikan kami kepercayaan diri untuk lolos ke babak selanjutnya. Saat ini kami berada di posisi yang bagus, di tempat yang kami inginkan, yaitu di posisi 2 teratas. Kami memiliki kesempatan untuk bertahan di sana. Semuanya ada di tangan kami, dan kami tahu bahwa pertandingan pertama lawan Indonesia pada Maret mendatang akan dimainkan di kandang sendiri di Sydney. Kami benar-benar dapat membangun bentuk permainan yang sudah kami bangun sejauh ini, ucap Popovic dalam wawancaranya di laman Socceroos. Garuda, in our souls we trust. In unity we rise from the dust. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya Mimin pribadi terus berharap kalau Indonesia bisa segera diisi nama-nama terbaik, entah itu dari sisi pemain, staf pelatih, ataupun dirtek,
agar bisa merealisasikan mimpi yang ada selama ini, yaitu lolos Piala Dunia. Tentu suara-suara sumbang dari para dedengkot negeri yang merepotkan pastinya akan semakin kencang. Tapi ya udah, abaikan aja. Lagi pula ini semua demi kemajuan timnas. Toh Pak Erik sendiri juga sekarang udah pelan-pelan mulai memperbaiki kualitas liga dan pembinaan yang pastinya butuh proses yang gak sebentar dan gak gampang, karena tahu sendirilah ya SDM kita ini kayak gimana. Ya sembari memperbaiki bawah-bawahnya, yang atas diperkuat dulu terutama dari sisi kualitas pemain. Gak apa-apa kok diaspora, toh mereka yang dinaturalisasi adalah mereka yang punya darah atau keterikatan batin dengan Indonesia. Jadi apa salahnya? Toh Australia kemarin pun juga banyak loh pemain naturalisasinya, padahal secara kultur sepak bola mereka lebih maju dari kita. Nah dari semua itu artinya apa? Ya artinya semoga mereka-mereka para sengkuni sepak bola Indonesia gak merasa si paling nasionalis lagi, hanya karena pemain-pemain Indonesia yang sekarang banyak yang lahir dan besar di luar Nusantara. Tapi ya gimana sih? Beda SDM, beda pola pikir. Dan atau sebenarnya ada apa di balik pemikiran itu? Kan gitu. Padahal naturalisasi adalah yang normal terjadi di era sepak bola modern. Gak usah munafik, toh kualitas pemain dalam negeri aja masih amburadul gitu. Intinya, sampai kapanpun Mimin sendiri akan terus mendukung proses naturalisasi yang ada selama kualitas internal kita seperti ini. Dan selama para pemain yang dinaturalisasi punya darah Indonesia plus punya kemampuan lebih, ya kenapa enggak gitu loh. Ingat kata-kata seorang Bambang Pamungkas. Siapapun itu, mau dari manapun itu, selama dia udah membela lambang Garuda di dada, ya wajib kita dukung, kan gitu. So, ayo sama-sama berpikir maju. Jangan jublek terpaku pada kolotnya masa lalu, oke? No judoy, no anarki. Kita Garuda. Your destiny's revealed to the 2026 fields where the future's won. We stand as one until the battle is done. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.